Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa Vera kok tidak baik Vera? Belum diputusin. Aduh, masih kecil sudah pacaran nih. Dosa. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa lancar. Kelas juga. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen kehadiran kalian dulu ya. Ya Bu. Eni Aulia, ada Bu. Ya. Vera Setiandara, Ada Bu. ya. Yusi Afilia, ada Bu. Reni, ya. Ya. Masuk semua ya. Ya Bu. Oke. Di sini Ibu, kalian udah tahu nggak apa itu hak dan apa itu kewajiban? Belum. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu hak dan apa itu kewajiban? Belum tahu Bu. Ya, hak itu merupakan dua hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima atau diperoleh sebagai manusia. Hak ini bisa didapat sejak lahir dan harus dihormati oleh orang lain. Contohnya yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bermain dan istirahat, untuk hidup aman dan sehat dan sebagainya. Nah, kalau kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kita tidak menjalankan kewajiban, maka bisa mengganggu hak orang lain atau menyebabkan sebuah masalah. Contoh dari kewajiban ini yaitu memberi orang di rumah, kayak mencuci, menyapu, gitu ya. Terus di sekolah, mengerjakan tugas itu merupakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Terus juga menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di rumah. Nah, selanjutnya, Ibu ada sebuah cerita nih. Kalian bisa menyimak cerita ini. Dibaca dulu ya. Bu. Nah, ini cerita tentang mematuhi aturan. Keluarga Dewi dikenal sebagai keluarga yang rukun dan tertib. Ayah Dewi selalu mengajarkan kepada anggota keluarga untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayah selalu mengajarkan kepada semua anggota keluarga untuk menghormati dan menghargai antar sesama. Selain itu, bergaul dengan para tetangga dengan baik. Keluarga Dewi juga sering membantu warga yang sedang membutuhkan. Suatu sore, Dewi beserta ayah dan ibunya berkumpul di teras rumah. Ayah, mengapa kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Tanya Dewi. Bukan hanya di masyarakat, tetapi dalam kehidupan di keluarga pun kita harus mematuhi aturan. Hal itu dikarenakan kita merupakan anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. Aturan-aturan yang berlaku dibuat untuk ditaati oleh semua warganya. Akan mencipta kehidupan yang aman, damai, dan tertib, jawab ayah Dewi. Dalam hal apa saja kita harus melaksanakan aturan-aturan itu ya? Jadi perlu rasa penasaran. Dalam hal apapun, kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku seperti di rumah kita. Tidak ada peraturan yang tertulis, namun kita harus saling menghargai, menghormati, dan menolong-menolong dengan sesama anggota keluarga. Sebagai seorang anak, Dewi harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Antar anggota keluarga pun harus menjaga sopan santun dalam segala hal, bahasa Dewi. Selain itu, kita juga harus bertutur kata yang lembut ketika berbicara. Maka kerukunan hidup akan selalu terjaga. Jangan lupa juga untuk senantiasa beribadah tepat pada waktunya. Hal itu termasuk dalam ketentuan aturan agama yang harus kita laksanakan. Jadi menambahkan,
Oh ya, kalau begitu Dewi sangat paham sekarang. Aturan-aturan itu sangat penting untuk ditaati, ujar Dewi. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Oh ya Bu, sekarang ayah akan pergi ke rumah PRT. Beliau mengundang ayah untuk memusyawarahkan rencana kerja bakti hari Minggu besok. Ayah berkata, memberitahu ibu dan Dewi. Baik ayah, semoga musyawarahnya berjalan dengan lancar. Dewi, tolong katakan ibu kepada tetangga kita. Bu Reni, ingat, kamu harus sopan. Tutup ibu dan ucapkan salam terlebih dahulu sebelum ibu silakan masuk. Bicara dengan ramah, katakan kue ini untuk kalian. Ibu Ibu Dewi. Baik ibu, jawab Dewi. Lalu Dewi membawa kue tersebut untuk diberikan kepada Bu Reni. Setelah sampai di rumah Bu Reni, Dewi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Misi Bu, saya disuruh ibu untuk mengantarkan kue ini kepada kalian. Dewi, wah kenapa repot nak? Mari masuk dulu sini, kata Dewi. Maaf Bu, lain kali saja. Terima kasih, kata Dewi. Terima kasih juga ya, kemudian kuenya sampaikan salam saya untuk ibu dan kata Dewi. Baik Bu, saya permisi pulang dari rumah ya. Dewi saja mengucapkan salam lalu berjalan meninggalkan rumah Bu Dewi. Oke. Itu dari cerita yang kalian simak kalau misalkan ibu ada pertanyaan. Apakah kalian menemukan aturan yang berlaku di sekitar mereka? Ya. Apa aturannya? Aturan apa yang kalian temukan dari cerita tersebut? Itu Bu, Bersopan tidak bertamu. ya, sama harus lagi. Menghormati yang lebih tua. Betul. Ada lagi? Itu Bu. Saling memberi. Ya, saling membantu, ya. Iya. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat misalkan bahwa ada aturan yang secara umum ini ada beberapa aturan yang dibagi baik antara aturan tertulis, aturan tidak tertulis, aturan formal, dan juga ada aturan formal. Nah, jadi yang dari cerita tersebut masuk ke aturan apa? Tidak tertulis. Ya, betul. Masuk ke aturan tidak tertulis. Tahu nggak perbedaan aturan tidak tertulis dengan aturan tertulis? Oke. Kalian bisa tahu belum kalau aturan tertulis dan aturan tidak tertulis ini berbeda? Beda. Bedanya kalau aturan tertulis ini aturan yang dibuat secara resmi dan memiliki bentuk tertulis. Contohnya seperti undang-undang dasar, peraturan sekolah, tata tertib di sekolah, dan peraturan lalu lintas dan sebagainya. Kalau aturan tidak tertulis, itu aturan yang tidak dibuat secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai kebiasaan atau sebuah norma. Contohnya seperti cerita yang tadi Ibu kasih lihat kepada kalian, itu menghormati orang yang lebih tua, tidak boleh berbicara orang lain, memberi salam saat bertemu. Oke. Di sini Ibu punya lembaran kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman di sebelah kalian. Jadi di sini ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar pertama ini seorang siswa sedang apa kira-kira. Jadi nanti kalian tulis di sini kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh siswa di gambar pertama. Setelah itu aturan apa yang berlaku pada saat siswa ini melakukan apa ya, kegiatan apa ini yang tadi di awal. Nah, setelah itu lokasi. Kalian lihat di gambar ini lokasi dari kegiatan ini di mana. Nanti kalian mereka menuliskan di sini, nanti dipaparkan di depan. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Iya.
Sudah? Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Yang sudah duluan boleh. Ayo, Reni. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan bersama teman. Salah. Sesuai gambar yang ada di buku tulis aku. Yaitu gambar yang pertama, kegiatannya anak-anak antri saat masuk ke kelas. Aturan yang berlaku yaitu harus antri dengan tertib. Lokasinya di sekolah. Gambar yang kedua yaitu memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Aturan yang berlaku yaitu menghormati orang lain. Lokasinya yaitu ruang tunggu ataupun bisa di tempat umum. Yang ketiga yaitu menolong teman yang menggunakan kursi roda. Aturan yang berlaku saling membantu dan juga peduli terhadap sesama. Lokasinya di trotoar. Nah, gimana? Jawaban dari Reni betul nggak kira-kira? Betul. Jadi kalian ngerti ya apa itu mengenai kewajiban bapak dan lain-lain ya? Yang oke. Karena dari jumlah jenis aturan yang bisa berbeda yang setelah ini disebutkan tadi itu tergantung pada sudut pandang dan setiap orang. Tapi secara umum bisa dibagi menjadi 5 sampai 6 jenis utama. Jadi kalau aturan itu bukan hanya ada 2 tadi, bukan hanya aturan yang tertulis dan aturan tidak tertulis, melainkan ada 5 sampai 6 jenis utama aturan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin segitu saja dari Ibu. Mungkin ketua kelas bisa membantu doa, memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, mari kita